Hai guys, kenalin nama aku Julia Serpita BR Pranangin dengan NIM 4012111109. Di sini kita akan belajar tentang hukum kemaritiman. Jadi kita akan belajar tentang konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Apa sih kawasan konservasi? Nah, kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Lanjut, konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan laut, sifat dan sumber fungsi daya air agar senantiasa tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Nah, fungsinya mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati, penetapan kategori tanam laut di lingkungan dengan kriteria antara lain memiliki perairan luas yang mendukung proses ekologis secara alamiah dan dapat dikelola secara berkelanjutan, berpotensi sebagai warisan dunia alami. Dan disebut juga konservasi laut adalah perlindungan dan pelestarian ekosistem di laut dan lautan yang mengelola terancam untuk mencegah eksploitasi keberlebihan terhadap sumber daya laut tersebut. Berdasarkan dengan hal tersebut, jadi bisa dijelaskan bahwa konservasi flora dan fauna dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memelihara, melindungi, dan melestarikan flora dan fauna beserta ekosistem tempat tinggalnya juga. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian fauna di Indonesia, itu diantara lain mendirikan konservasi agar tidak punah. Yang pertama, mendirikan edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, mendukung upaya perlindungan lingkungan, membuat penangkaran. Yang keempat, membuat papan larangan. Yang kelima, melaporkan orang yang berburu satwa liar. 6. Menghindari transaksi binatang langka. Flora dan fauna dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kawasan suaka alam dan yang kedua kawasan pelestarian alam. Oke, kedua-duanya ini sama-sama berfungsi sebagai perlindungan keberadaan flora dan fauna dan ekosistem. Bedanya, kawasan pelestarian alam juga berfungsi sebagai pemanfaatan lestari sumber daya alam. Lanjut, ada cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang kondisi alamnya mempunyai kekhasan jenis flora. Nah, demi menjaga keberlangsungan kehidupan tumbuhan ini secara alami, perlu adanya upaya perlindungan dan pelestarian lewat cagar alam. Nah, di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 100 cagar alam, mulai dari cagar alam hutan pinus di Aceh sampai cagar alam pegunungan Fak-Fak di Papua Barat. Yang kedua, suaka marga satwa. Sama halnya dengan cagar alam, suaka marga satwa juga merupakan kawasan suaka alam yang membantu menjaga keberlangsungan kehidupan suatu jenis makhluk hidup yang khas di daerah tertentu. Bedanya, jenis ini dilindungi oleh fauna. Dua, ada cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, cara membedakan antara kedua ini dibedakan dari kata satwa. Nah, di suaka marga satwa, sementara cagar alam lebih berfokus kepada alam alias flora. Mengapa harus ada undang-undang perlindungan flora dan fauna yang hampir punah? Dengan adanya undang-undang KSDA ini diharapkan dapat membantu meminimalkan kegiatan yang merugikan satwa liar dan habitatnya di Indonesia, serta memperkuat upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang merupakan warisan alam yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dan dunia. Undang-Undang Perlindungan Hewan dan Aturan Perlindungan Hewan terdapat di Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya, Pasal 302 mengatur bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan baik ringan maupun berat dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal Rp400.000. Juga undang-undang yang mengatur tentang konservasi lingkungan terdapat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lebih lanjut, ada yang mengatur tentang jenis perikanan. Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan atau produk turunan, derivat.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Permen KP 2013 tentang tata cara penetapan status perlindungan ikan. Kriteria jenis ikan yang dilindungi antara lain terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas atau endemik, terjadi penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis, dan tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. Itu yang bisa dilindungi oleh negara. Kualitas sumber daya alam yang tidak terkendali menjadi penyebab beberapa spesies mengalami ancaman kepunahan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan juga telah menyebabkan kerusakan sebagai ekosistem, pada akhirnya berdampak pada ancaman kekalangan dan kepunahan. Ancaman kepunahan lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia yang bersifat destruktif seperti penangkapan ikan yang berlebihan, potensi kelestariannya, atau overfishing, pencemaran, kerusakan habitat, penangkapan yang bersifat destruktif, atau penggunaan bahan peledak dan bahan beracun, dan kegiatan pertanian yang menggunakan bahan kimia, pembangunan bendungan yang memutus jalur buaya, dan lain sebagainya. Jenis yang masuk dalam kategori dilindungi secara lain antara pesut, ikan raja laut, ikan Napoleon, dan ikan terubuk. Saat ini status ikan terubuk masuk dalam perlindungan terbatas, yaitu untuk periode waktu dan lokasi penangkapan tertentu sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor Kep 59/Men/2011 tentang penangkapan status perlindungan terbatas jenis ikan terubuk. Lanjut, terdapat berbagai macam daerah konservasi flora dan fauna di Indonesia. Indonesia tersendiri merupakan negara dengan iklim tropis yang mempunyai batang alam yang besar. Hutan, gunung, sungai, danau, dan lautan bersatu padu dengan indah, menciptakan berbagai macam cagar alam yang tak pernah ada akhirnya untuk dijelajahi. Indonesia memiliki catatan yang luar biasa dalam mengembangkan dan melindungi habitat terbesar flora dan fauna yang ada. Daerah konservasi atau yang biasa disebut dengan cagar alam merupakan wilayah yang sangat khusus dan tidak sembarang orang bisa masuk wilayah tersebut secara bebas dan leluasa. Masyarakat umum dapat memasuki wilayah tersebut jika mereka memiliki surat izin kawasan konservasi. Yang pertama ya, Tanaman Nasional Lore-Lindu di Sulawesi. Yang kedua, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Yang ketiga, Waigo Barat atau di Raja Ampat. Yang keempat, Taman Nasional Kerinci Sablat di Sumatera. Taman Nasional Gunung Lusar di Sumatera. Tanjung Puting di Kalimantan. Konservasi Antar Amerika atau IAC untuk perlindungan dan konservasi penyu adalah perjanjian antara pemerintahan yang memberikan kerangka hukum bagi negara-negara di Amerika dan Karibia untuk mengambil tindakan demi kepentingan penyu. IAC mempromosikan perlindungan, konservasi, dan pemulihan penyu dan habitat tempat mereka tergantung berdasarkan data terbaik yang tersedia dan karakteristik lingkungan, sosial ekonomi, dan budaya dari pihak-pihak yang menjadi anggota IAC. Ada 6 spesies penyu dilindungi di bawah IAC. Yang pertama penyu hijau, yang kedua penyu sisik, yang ketiga penyu relikem, yang keempat penyu belimbing, yang keenam penyu tempeyan, yang ketujuh penyu lengkang. Dengan IAC, para pihak membuat komitmen yang mengikat untuk melarang dalam tanda kutip pengambilan penyu atau telur-telurnya dengan sengaja, misalnya kan penangkapan, penyimpanan, atau pembunuhan yang disengaja dan diperdagangkan domestik penyu, telur-telurnya, bagian-bagian atau produksinya, mematuhi konservasi perdagangan internasional spesies terancam punah, menangramkan praktik penangkapan ikan dan teknologi peralatan yang tepat untuk mengurangi tangkapan sampingan dan keterikatan penyu di semua perikanan terkait, menggunakan alat pengusir penyu pada kapal pukat udang, tentu kawasan lindung untuk habitat penting penyu, batasi aktivitas manusia yang terdapat membahayakan penyu, dan mempromosikan penelitian dan pendidikan penyu. Perjanjian ini berlaku untuk membuat semua perairan teritorial dan kapal berbendera semua pihak. Ini mencakup samudera Pasifik yang Atlantik termasuk Laut Karibia dan Teluk Meksiko. Karena kepentingannya dan penurunannya populasi yang cepat, ke-6 spesies penyu yang ditemukan di perairan AS terdaftar di bawah Undang-Undang Spesies Terancam Punah. Sebab sebagian terancam atau sebagian terancam punah. Beberapa spesies terdaftar secara berbeda di wilayah jelajah yang berbeda. Namun, penyu laut mempunyai mobilitas yang tinggi dan tidak ada satupun negara yang mampu dan dapat melindungi mereka sendirian.
Oleh karena itu, penyu diberikan perlindungan di tingkat internasional. Keenam spesies yang dilindungi di bawah IAC ini terdaftar dalam lampiran 1 Konvensi PBB tentang Perdagangan Internasional. Spesies terancam punah menjadikan pendagangan penyu dan bagian tubuh penyu ilegal dalam daftar merah Peraturan Internasional untuk Konservasi Alam. Perjanjian lingkungan internasional lainnya, meskipun IAC merupakan instrumen hukum yang berdiri sendiri, IAC bekerja sama dengan banyak perjanjian lingkungan hidup internasional lainnya. Yang pertama, Konvensi PBB tentang konservasi spesies hewan liar yang bermigrasi, atau juga dikenal sebagai CMS atau Konvensi Bonn, yang mendorong kolaborasi di tingkat regional. Daftar lampiran 1 dan lampiran 2 CMS mencantum semua spesies penyu laut di belahan bumi barat. Protokol kawasan perlindungan khusus untuk satwa liar. Terus lampiran kedua, protokol mencantum ke-6 spesies penyu Karibia. Konvensi perlindungan dan pengembangan lingkungan laut di kawasan Karibia yang luas, dikenal sebagai Konvensi Cartagena. Lanjut, Konvensi Cartagena dan Protokol SPAW yang didukung oleh Program Lingkungan Karibia PBB juga bekerja sama sepenuhnya dengan jaringan konvensi penyu laut Karibia yang lebih luas. Dan keberhasilan IAC juga bergantung pada berbagai aktor. Yang pertama termasuk komunitas akademik, yang kedua organisasi non-pemerintah, yang ketiga pemangku kepentingan lokal, yang keempat seluruh tingkat pemerintah dan masyarakat sipil. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dengan kalian yang nonton. Terima kasih, bye-bye.